Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip yang paling dasar. Dalam video ini ada 3 ayat pilihan yang di situ kita akan mendapatkan gambaran tentang prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama, kita akan mendapati prinsip kesederhanaan dan juga keramahan. Dari mana itu? Dari Quran surah Al-Luqman ayat 19 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Yang artinya, dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Surah Luqman ayat 19. Apa yang kita dapatkan dari ayat di surah Al-Luqman ayat 19 ini? Tentu yang pertama, prinsip yang kita dapatkan dari 2 kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah kalimat waqsid fi masyika, yang artinya sederhanakan. Menyederhanakan adalah kata kunci ekonomi. Maka barang siapa yang dia bisa mengubah sesuatu yang sulit kemudian menjadi sederhana, yang rumit menjadi sederhana, yang sulit menjadi mudah, maka dalam proses itu dia akan memunculkan sebuah kegiatan ekonomi. Contoh di masyarakat banyak sekali handphone. Dulu pesawat telepon itu sangat sulit karena harus menggunakan kabel, kemudian pesawat telepon yang berat, lalu kemudian disederhanakan berubah menjadi handphone yang ringan, mudah dibawa kemana-mana, sehingga laris manislah handphone itu. Atau kegiatan ekonomi yang lain, misalnya orang yang kerepotan mencuci, maka kita tinggal buka saja yang namanya laundry. Orang tinggal datang, bawa cuciannya, tunggu cuciannya selesai, bisa dibawa pulang. Menyederhanakan sesuatu yang rumit, memudahkan sesuatu yang sulit, maka di situ akan muncul sebuah kegiatan ekonomi. Kita bisa jual sesuatu di situ. Kemudian yang kedua adalah waghdud min sautik. Waghdud min sautik ini prinsip keramahan dalam layanan. Selain sebuah produk, kegiatan ekonomi itu tentu adalah ranahnya jasa, ya. Maka hal utama yang perlu diperhatikan dalam kegiatan jasa, ekonomi yang berbentuk jasa itu adalah bagaimana keramahan. Bagaimana sikap kita kepada pelanggan, customer kita. Ini adalah 2 prinsip dasar ekonomi yang diambil dalam surah Al-Luqman ayat 19. Yang kedua, prinsip kecepatan dan menarik atau eye-catching. Hal ini kita dapati dari surah Al-Baqarah ayat 20, yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fih wa idza azlama alaihim qamu walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Apabila gelap, menerpa mereka. Mereka berdiri, tidak bergerak. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka.
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 20. Nah, dari ayat ini kita dapati sebuah prinsip ekonomi. Maaf ya, ini salah. Mestinya adalah surah Al-Baqarah ayat 20. Yang pertama adalah yakhtafu absarahum. Eye-catching atau menyilaukan mata. Maka ketika kita menjual sesuatu atau memperkenalkan sesuatu, maka buatlah sesuatu itu betul-betul menarik mata. Betul-betul menyilaukan mata sehingga orang itu akan terbelalak melihatnya lalu kemudian tertarik. Selain daripada itu, salah satu yang menjadi domain dari ekonomi itu adalah hiburan yang menyenangkan mata. Kemudian yang kedua, kata kunci dari ayat surah Al-Baqarah ayat 20 itu adalah bisam'ihim wa absarihim. Publikasi audio dan visual. Sesuatu yang bisa dinikmati baik dengan pendengaran maupun dengan penglihatan. Dan ini dunia hiburan itu kan di sini. Dunia hiburan itu jenisnya kan hanya dua saja. Yang pertama adalah audio, yaitu lagu-lagu, nyanyian, musik. Nah, ini adalah bagian dari kegiatan ekonomi. Atau visual, film, gambar, animasi, dan lain sebagainya. Maka kegiatan ekonominya manusia itu salah satu perputarannya adalah dalam aspek pendengaran dan penglihatan, yaitu bagaimana memberikan hiburan bagi mata, hiburan bagi telinga. Kemudian ada yang namanya pengelolaan dan juga tingkat kebutuhan. Hal ini kita dapatkan dari Quran surah Al-An'am ayat 160. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal arda wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian yang lain untuk menguji kamu atas apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukumannya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Teman-teman, dalam surah ini Allah menyampaikan bahwasannya manusia, kita semua, itu dijadikan khalifah-khalifah di muka bumi. Kita dijadikan pemimpin-pemimpin. Sehingga kegiatan ekonomi salah satunya adalah dalam aspek penguasaan tanah. Dalam aspek penguasaan dan pengelolaan tanah. Apakah tanah itu kemudian kita kelola menjadi persawahan, ataukah menjadi perumahan, menjadi tuan tanah kita, maklar tanah, dan lain sebagainya. Maka prinsip ekonomi atau keberadaan ekonomi yang berikutnya itu ada pada penguasaan bumi, tanah, dan bangunan. Maka kita dapati banyak konglomerat-konglomerat di Indonesia itu kekayaannya adalah bagaimana mereka menguasai tanah kemudian mengelolanya. Ada yang pengelolaannya itu dijadikan perkebunan sawit. Ada yang pengelolaannya dibuat untuk pertambangan batu bara, pertambangan minyak.
kemudian peternakan dan lain sebagainya. Yang intinya adalah bagaimana dia pengelolaan buminya, kepemilikan bumi. Atau sebagiannya justru dijadikan sebagai pengembang perumahan. Kemudian yang kedua adalah warafa'a ba'dakum. Allah itu meninggikan sebagian dan merendahkan sebagian. Artinya manusia yang banyak di muka bumi ini semuanya sebagian ditinggikan ekonominya oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagian ditinggikan direndahkan ekonominya. Maka rentang ada yang tinggi, ada yang rendah ini memunculkan kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan orang-orang kaya tentu berbeda dengan kebutuhan orang-orang miskin. Maka sektor pasar dalam kegiatan ekonomi kita harus bisa menentukan ini kita targetkan untuk orang-orang yang atas ataukah orang-orang yang rendah. Karena masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda. Maka pandai-pandailah kita menangkap, oh ini dibutuhkan oleh orang kalangan menengah ke atas ataukah menengah ke bawah. Dan dari cara Allah meninggikan sebagian dan merendahkan sebagian itulah kemudian muncul yang namanya kebutuhan. Orang kaya dengan segala macam kebiasaannya dia tidak mungkin sempat waktunya atau punya kemampuan untuk memperbaiki rumahnya sendiri. Maka dia membutuhkan orang miskin untuk bisa menjadi tukang di rumahnya, memperbaiki rumah dan lain sebagainya. Dan tidak mungkin kadang dia harus bertani menanam sendiri, maka dari itu dia membutuhkan petani untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Kemudian yang berikutnya adalah konsistensi. Prinsip ekonomi berikutnya yang bisa kita ambil dari prinsip Islam yaitu konsistensi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saff ayat 2 sampai 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Apa? Prinsip konsistensi, kesatuan antara perkataan dan perbuatan, tidak bermuka dua, kejujuran. Ini menjadi prinsip ekonomi. Kalau kita ingin produk-produk yang kita jual, produk yang kita buat, ini dipercaya oleh masyarakat atau orang itu senang berinteraksi dengan kita, maka kuncinya adalah lakukan apa yang kau katakan, lalu kemudian katakan apa yang engkau lakukan. Maka prinsip ketika prinsip-prinsip ini kita jalankan, maka insya Allah kegiatan ekonomi yang kita laksanakan bisa membawa keuntungan dan juga bisa membawa keberkahan. Terima kasih, sampai jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar di bawah.